PSSI menargetkan tim nasional Indonesia juara di Piala AFF tahun 2026 ini. Ini menjadikan ajang pembuktian sebagai seorang pelatih, John Hartman, pelatih yang mempunyai kualitas Piala Dunia, pelatih yang mempunyai rekam jejak positif yang mana saat tim nasional Indonesia dari 4 pertandingan berhasil membawa 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Ini terbukti kualitas yang dimiliki John Hartman. Bagaimana analisa taktik, bagaimana pendekatan John Hartman kepada para pemain. Ini dibuktikan pendekatan secara individual, pendekatan secara personal. Yang mana agar pemain bisa memahami taktik dari John Hartman. Tetapi itu dibuktikan ketika para pemain abroad bermain untuk tim nasional Indonesia. Apakah John Hartman berhasil membawa para pemain lokal ini menjadi juara di Piala AFF tahun ini, dan apa strateginya? Ini yang menarik kita bahas. Sebelum lebih lanjut, gue mengingatkan kepada kalian, buat kalian yang baru menonton channel Progressive Football, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga menyalakan tombol notifikasinya, karena kalian akan menjadi orang pertama yang mendapatkan berita-berita terbaru, berita-berita terupdate tentang sepak bola. Oke, balik ke topiknya yang mana di sini John Hartman akan membuktikan bahwa pemain lokal Indonesia itu betul-betul berkualitas, tetapi tidak sembarang pemain lokal yang dipanggil oleh John Hartman. Tentu saja ada 3 pemain penting dari ajang FIFA Matchday kemarin yang akan direkrut oleh John Hartman bergabung di tim Indonesia, tim nasional Indonesia. Ini kan beda tim ya dari FIFA Matchday kemarin dan untuk persiapan Piala AFF ini. Yaitu siapa saja pemainnya adalah Ivar Jenner, Rizky Ridho, dan Donitri Pamungkas. Kenapa 3 pemain ini penting sekali untuk gelaran Piala AFF tahun 2026 ini? Dan apa alasan John Hartman memanggil ketiga pemain ini? Ini yang menarik kita bahas. Yang pertama, Rizky Ridho. Dia sebagai pemimpin di lini belakang. Dia sebagai kapten tim nasional Indonesia di ajang FIFA Matchday. Dia diakuin oleh para pemain abroad dari cara kepemimpinannya, menyatukan para pemain abroad dan pemain lokal agar pemain tersebut tidak canggung, terutama bagi para pemain muda seperti Donitri Pamungkas, seperti Matthew Baker, agar bisa membaur dengan pemain lainnya. Ini Rizky Ridho yang menyambungkan, Rizky Ridho yang menjembatani untuk para pemain tersebut tidak canggung, untuk cepat berbaur, untuk cepat mendapatkan chemistry-nya. Ini sosok pemimpin di tim nasional Indonesia yang harus dimiliki di lini pertahanan. Bagaimana dia mendapatkan pengalamannya bersama Kevin Dix, bagaimana dia mendapatkan pengalaman bersama Justin Hubner, bagaimana dia mendapatkan pengalaman dengan Jay Ijes di lini pertahanan yang dia akan pimpin untuk Piala AFF nanti. Ini dia sudah mendapatkan ilmu dari pemain-pemain yang berkarir di Eropa, bagaimana cara mengawal lini pertahanan. Ini sangat penting bagi tim nasional Indonesia. Dan dia akan bekerja sama di lini pertahanan dengan Jordi Amat, dengan pengalamannya di Eropa, di Spanyol, di Inggris, di Malaysia. Lalu dia akan berduet juga dengan Sandy Walsh nanti yang akan mengisi lini pertahanan timnas di RCB, right center back, yang mana Sandy Walsh ini memiliki pengalaman juga tidak kalah pentingnya dengan Jay Ijes. Sebelum para pemain abroad ini bergabung, Sandy Walsh yang menginginkan dirinya untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Penantiannya selama 7 tahun itu sudah terbayarkan. Apalagi Piala AFF kali ini, Sandy Walsh menjadi pemain ASEAN yang bisa dimanfaatkan oleh John Hartman di lini pertahanan. Kokohnya lini pertahanan tim nasional Indonesia itu diciptakan dari chemistry, diciptakan dari segudang pengalaman dari setiap pemain yang disatukan menjadi tim. Lalu di lini tengah, Ivar Jenner, mumpung dia berkarir di Indonesia bersama Dewa United, walaupun dia masih muda, berumur 21 tahun, tetapi kualitasnya tidak kalah pentingnya. Kita lihat setelah Tom Haye tidak bisa bermain untuk tim nasional Indonesia pada ajang FIFA Matchday, bagaimana cara dia menggantikan peran Tom Haye berduet dengan Gio Pelupesi? Bagaimana peran dia ketika Kelvin Verdong tidak dalam kondisi primanya bermain di lini tengah, tetapi Ivar Jenner membuktikan kualitasnya dia sebagai pemain muda yang betul-betul bisa menjadi penghubung antar lini belakang dan lini depan. Bagaimana dia berkoordinasi dengan Gio Pelupesi ketika Gio Pelupesi mundur.
Ivar Jenner mengisi lini tengah atau lebih ke depan untuk menghubungkan antara lini depan ke lini belakang, untuk menghubungkan antara back ke Ole Romeni, bagaimana dia memberikan umpan-umpan cantik, bagaimana dia menempatkan dirinya di ruang-ruang kosong antar lini celah pertahanan lawan. Itu sungguh luar biasa dan ini yang dibutuhkan oleh John Hartman. Dan bagaimana juga Donitri ini menjadi pemain penting yang dipanggil John Hartman ke tim nasional Indonesia untuk Piala AFF. Kita lihat penampilan Donitri yang tidak canggung ketika dia mendapatkan jam terbang internasional di FIFA Matchday saat melawan Bulgaria. Bagaimana dia mendapatkan jam terbangnya saat melawan St. Kitts and Nevis, dia tidak canggung. Berhasil menggantikan peran Kelvin Verdonk, pemain berstaraf internasional, pemain abroad yang berkarir di Liga Prancis. Donitri Pamungkas diberikan kesempatan untuk membuktikan kalau dia betul-betul pemain lokal yang berkualitas, pemain muda yang menjanjikan, yang siap abroad. Karena apa? Donitri Pamungkas ini butuh jam terbang, butuh arahan dari senior-seniornya, bagaimana dia menempatkan dirinya sebagai back kiri, kapan dia untuk menyerang, kapan dia untuk bertahan. Dan ini dimanfaatkan oleh John Hartman. Kesempatan FIFA Matchday kemarin dibuktikan bahwa John Hartman tidak salah memilih Donitri Pamungkas dan akhirnya dia bisa menjadi andalan untuk di Piala AFF kali ini. Yang mana di Piala AFF kali ini Donitri Pamungkas mendapatkan kesempatan membela tim nasional Indonesia, mengisi sektor kiri dengan segudang pengalamannya, dengan usianya yang masih muda, usia 18 atau 19 tahun ini. Menurut gua ini sangat luar biasa yang mana ketika Donitri Pamungkas tidak hanya terpaku menjadi bek kiri pada taktika John Hartman. Pada saat melawan Oman kemarin, dia sempat dijadikan sebagai bek kanan atau sayap kanan. Melakukan tusukan dari sektor kanan, penetrasi yang sangat penting, melewati 1-2 pemain dan melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Ini yang dibutuhkan John Hartman ketika sektor kiri buntu, lalu ada pemain yang berkaki kidal ditempatkan di posisi kanan, lalu berhasil melakukan tusukan dan melakukan tembakan yang akurat, namun sayangnya masih berhasil digagalkan oleh kiper lawan. Tetapi prospek Donitri Pamungkas ini sangat positif sekali sebagai pemain muda didikan lokal, pemain muda didikan Persija. Ini prospek yang sangat bagus yang mana para pemandu pencari bakat pada ajang FIFA Matchday, para pemandu pemain muda untuk yang berkarir di Eropa, ini pasti memantau yang mana ini kesempatan untuk Donitri Pamungkas yang diberikan oleh John Hartman. Dan kesempatan itu datang lagi kepada Donitri Pamungkas untuk membela tim nasional Indonesia pada ajang Piala AFF. Apakah dengan bergabungnya ketiga pemain ini, tim nasional Indonesia bisa meraih gelar pertamanya untuk Piala AFF? Ataukah malah sebaliknya? Chemistry yang dimiliki oleh pemain lokal kita, apakah sebaik chemistry pemain abroad? Apakah pemahaman taktik pemain lokal kita? Apakah sebaik pemain abroad? Kita patut nantikan. Yang mana? Di sini John Hartman sudah dipantau nih oleh para pelatih-pelatih lawan. Salah satunya adalah pelatih Vietnam yang sangat penasaran bagaimana John Hartman meramu taktik untuk tim nasional Indonesia bisa mengalahkan Oman dengan skor telak 3-0, bisa mengalahkan Mozambik dengan skor tipis 1-0. Bagaimana taktik itu bisa berjalan dengan baik? Bagaimana cara permainan di bawah asuhan John Hartman ini? Ini yang membuat para pelatih-pelatih lawan, pelatih-pelatih negara ASEAN ini penasaran. Kok bisa Indonesia mengalahkan Oman? Indonesia mengalahkan peringkat yang lebih tinggi sekelas Oman, menduduki 79 dunia, sedangkan Indonesia di bawah 100 dunia. Wah, ini sungguh luar biasa. Ini yang perlu dihati-hati, tetapi John Hartman rileks saja ketika dipantau oleh pelatih Vietnam. Silakan saja kalau mau melihat taktik saya, silakan saja kalau ingin menghentikan taktik saya, tetapi taktik ini tidak akan sama ketika akan bermain di Piala AFF. Itu ungkapan dari John Hartman ketika ditanyai wartawan bagaimana tanggapannya. Pelatih Vietnam memantau pertandingan tim nasional Indonesia pada ajang FIFA Matchday. Dan betul sekali di sini John Hartman akan menampilkan permainan berbeda di ajang Piala AFF nanti. Semoga saja kita dukung permainan John Hartman nanti. Kita dukung John Hartman di Piala AFF untuk menjuarai. Untuk pertama kalinya juara Piala AFF membawa Indonesia maju terus.
Kalau juara Piala AFF, Indonesia berhasil naik 3 peringkat ke 115. Ini adalah hasil positif di bawah John Herdman, tetapi tergantung dari pemain lokalnya. Apakah bisa memahami taktik John Herdman? Apakah bisa membangun chemistry? Apakah bisa solid di dalam pertandingan, tidak gampang menyerah, mentalnya selalu bagus, mentalnya tidak gampang down ketika ketinggalan lebih dahulu. Itu yang dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia saat ini. Oke, gue Iqbal dari Progresif Football. Semoga video kali ini viral hingga ratusan ribu penonton dan kalian bisa membantu share-share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, bahkan ke akun-akun Instagram, akun TikTok kalian. Gue Iqbal dari Progresif Football dan ciao.